Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama berkumpul dalam sebuah agenda yang insya Allah adalah agenda yang membahagiakan, yaitu Bungkus IT yang hari ini akan menyampaikan ataupun melakukan pendampingan individu yang kaitannya dengan fokus pada hari ini adalah tentang refleksi perubahan diri Bungkus IT sendiri selama mengikuti program guru penggerak di modul 1.1, 1.2 dan 1.3, serta nanti Bungkus IT juga akan menyampaikan dan mengkomunikasikan visinya dan prakarsa perubahannya kepada Bapak Ibu semua. Dan saya di sini nanti akan menjadi moderator, kemudian nanti segala sesuatunya akan dipandu oleh Bungkus IT selaku CGP atau calon pengajar praktik. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya Bapak Ibu. Di sini mungkin sebenarnya waktunya sudah mulai istirahat, tapi Bapak Ibu meluangkan waktunya menemani Bungkus IT bersama-sama untuk belajar bersama dengan Bungkus IT. Nanti monggo Bapak Ibu bisa memberikan masukannya dan lain sebagainya kaitannya dengan apa yang disampaikan Bungkus IT. Sebelumnya marilah kita buka diskusi kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Untuk ini ya Bapak Ibu, agak semangat nih, agak semangat ini soalnya ya siang-siang kayak gini terus kok lemas sekali gitu. Kita ada semangat Bapak Ibu, bisa tepuk semangat belum di Bapak Ibu? Belum bisa tepuk semangat ya Bapak Ibu? Ya, kita akan tepuk semangat ya. Ya, kalau tepuk semangat nanti kalau tepuk semangat semangat. Nah, kita bareng-bareng ya Bapak Ibu oke. Ya, tepuk semangat. Semangat. Kalau tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ayo belajar. Karena kita siang hari ini mau belajar. Ya. Kalau biasanya saya di sekolah setiap pagi, wah ini sudah ada parselnya. Iya. Oke, bagus ya. Kalau saya biasanya tiap pagi bersama Bapak Ibu guru mau mengajar, apa paginya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu guru diganti. Tepuk 5 berarti ayo mengajar kayak gitu. Anak-anak yang di luar kan dengar ketika mereka baru datang kayak gitu terus ayo mengajar. Terus semangat pagi. Luar biasa. Yes. Kenapa pakai yes? Karena yes itu singkatan dari yakin esok sukses. Yakin esok sukses, hanya pakai yes. Kita nanti tepuk 1 dulu ya Bapak Ibu. Tepuk 1, yes. Ya kita sambil bilang yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ayo belajar. Nah, seperti itu. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya monggo Bungkus IT. Saya ternyata lebih keras gak pakai mic ya Bapak Ibu ya. Ya saya itu soalnya ini sudah mic-nya itu sudah nempel. Ya alami. Ya kalau diomongkan gak bagus ya. Saya sudah nempel. Monggo Bungkus IT bisa langsung dimulai untuk kegiatan diskusinya. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ruki Agar Samsuri SE, kepada
Ibu pengajar praktik Ibu Fajridia Handayani, kepada yang terhormat Bapak Ibu dan staf karyawan. Puji syukur kita panjatkan pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi mengenai penyampaian visi guru penggerak dan prakarsa perubahan diri. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan agenda pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, penyampaian visi guru penggerak dan prakarsa perubahan diri. Yang ketiga, diskusi terkait visi dan tempat sekolah. Kemudian baik, untuk membuka diskusi pada siang hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk demi kelancaran jalannya diskusi siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesepakatan dalam diskusi. Untuk yang pertama, kami harap peserta diskusi hadir seutuhnya, hati dan pikiran ada di tempat diskusi. Kemudian hargai waktu. Yang ketiga, buat catatan jika diperlukan. Kemudian Bapak Ibu bisa angkat tangan atau tunjuk jari jika ingin bertanya. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan hari ini, ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar lebih semangat lagi. Tadi sudah ice breaking dari Bu Fajri, ini ice breaking dari saya. Bapak Ibu bisa dimohon untuk berdiri. Nanti ikutin bapak saya. Saya datang untuk bangun dan bersemangat. Itu saya datang untuk bangun dan bersemangat. Saya datang untuk bangun, saya bangun untuk dapat. Balik. Ulang ya. Saya datang untuk bangun dan bersemangat. Saya datang untuk bangun dan bersemangat. Saya datang untuk bangun, saya bangun untuk dapat. Saya datang untuk bangun dan bersemangat. Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. Alisa Jaya. Oh mantap. Loh, ini nggak jadi. Mama suratnya dua lagi. Boleh. Sekali lagi ya, biar lebih semangat ya. Mas kan sudah latihan. Ya, 1, 2, 3. Saya datang, saya bangun dan bersemangat. Saya datang untuk bangun dan bersemangat. Saya datang untuk bangun, saya Datang untuk bangun. saya datang untuk bangun dan bersemangat. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Hebat. Al-Islam. Jaya. Ayo. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, bisa langsung duduk kembali. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan visi saya sebagai seorang guru penggerak. Bagi saya, visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun saya yakin dapat terwujud di masa depan. Nah, visi saya ini diibaratkan sebagai bintang yang berfungsi sebagai penunjuk arah memandu jelajah pencapaian tujuan. Seperti dulu waktu kecil Bapak Ibu pasti akan ditanya, cita-citanya jadi apa ya? Pasti dengan senang Bapak Ibu waktu kecil langsung menjawab, misalnya jadi guru, jadi dokter, kayak gitu kan. Nah, seperti itulah sebuah visi, pandangan kita ke depan.
kedepannya kita mau. Nah, di sini menyangkut sebuah visi, saya punya bayangan di masa depan saya. Saya berharap punya impian bahwa muridku di masa depan adalah pemimpin masa depan yang sesuai bidang keahlian masing-masing yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, sementara di guru penggerak sendiri, visi guru penggerak haruslah sejalan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ketika kita menuntut sebuah murid, kita harus lihat kondisi alamnya, kondisi zamannya. Kita nggak bisa zaman saya cilik itu anak koyo ini, kok saya anak koyo ini, karena itu beda zamannya Pak Ibu. Okay? Nah, untuk mewujudkan visi, nanti saya akan menyampaikan menggunakan metode teori apresiatif baja, di mana apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan penerapan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, terencana. Maka perlu rancangan yang disebut dengan teori apresiatif dengan tahapan yang disebut baja. Nah, teori apresiatif baja merupakan pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif berbasis kekuatan dengan cara mengidentifikasi hal-hal baik yang telah dilakukan, kemudian dengan cara agar hal tersebut dapat dipertahankan dan muncul strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Di sini nanti tahapan baja yang pertama ada membuat pernyataan utama, B buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, kemudian A-nya apa? Dalam menyusun visi misi, saya juga memperhatikan visi dari Kemendikbud tahun 2020 hingga 2024 bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui tercipta pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini ini visi saya Bapak Ibu. Visi saya adalah terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk membentuk insan yang berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, berjiwa kewirausahaan, suka bergotong royong, dan cinta tanah air sebagai generasi unggul di masa depan. Ini bayangan saya, ini visi saya di masa yang ingin saya tuju. Komponen dari visi saya berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, berjiwa kewirausahaan, gotong royong, dan cinta tanah air. Itu harapan saya anak didik kita kelak ketika sudah keluar dari SMK Aris Labes Andagojo. Di sini Bapak Ibu, terkait dengan visi saya tadi, saya akan membuat prakarsa perubahan diri dari tadi yang ke 6 komponen tersebut saya ambil di berjiwa kewirausahaan. Makanya
untuk prakarsa perubahan dirinya adalah meningkatkan jiwa kewirausahaan murid melalui model pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL pada murid SMK Al-Islam Plus Apel Gading. Nah, dari prakarsa tersebut Bapak Ibu, saya menyusunnya melalui alur baca tadi, di mana yang pertama tadi adalah membuat pertanyaan, buat pertanyaan. Nah, pertanyaannya untuk yang pertama terkait dengan prakarsa perubahan saya, hal positif apa yang diperoleh dari jiwa kewirausahaan pada murid? Pertanyaan kedua, berapa banyak murid SMK Al-Islam Plus Apel Gading yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi? Kemudian, bagaimana cara meningkatkan jiwa kewirausahaan pada murid SMK Al-Islam Plus Apel Gading? Nah, tindakan saya terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama adalah melakukan observasi dan penilaian terhadap siswa melalui kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran minat kewirausahaan murid. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan wali murid untuk melakukan tindak lanjut. Yang ketiga, melakukan studi digital sekolah lain yang sudah mengembangkan sebagai bahan referensi. Itu untuk poin B atau buat pertanyaan. Kemudian untuk alur baca selanjutnya, setelah B adalah A, ambil pelajaran. Nah, untuk ambil pelajaran, pertanyaannya adalah kegiatan seperti apakah yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada murid. Kemudian yang kedua, apa atau kontribusi yang sudah dilakukan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada murid. Yang ketiga, adakah sekolah lain yang sudah mengembangkan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada murid. Tindakan saya yang pertama adalah berkomunikasi dengan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, menginventarisir jenis-jenis kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, melakukan studi banding dan digital di sekolah lain yang sudah mengembangkan sebagai referensi. Alur yang ketiga, G, gali mimpi. Pertanyaannya meliputi apa yang diharapkan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika murid yang memiliki jiwa kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, apa kemungkinan positif di masa depan jika murid memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, terkait pertanyaan tersebut, tindakannya yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan wali murid untuk merencanakan model pembelajaran Project Based Learning yang menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada murid. Kemudian yang kedua, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah lahan untuk berwirausaha. Yang ketiga, melibatkan murid dan wali murid untuk berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang keempat, mempraktikkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Kemudian tahap yang keempat, J, jabarkan rencana. Pertanyaannya meliputi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran dengan Project Based Learning. Yang kedua, bagaimana agar setiap anggota komunitas di sekolah dapat berkontribusi demi terwujudnya perubahan. Dari pertanyaan tersebut, tindakannya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait izin pelaksanaan perubahan berupa pembelajaran menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning. Kemudian yang kedua,
berkoordinasi dengan wakil sarana dan prasarana untuk membantu perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada rekan guru terkait model pembelajaran PJBL digunakan agar dapat membantu pelaksanaan pembelajaran nantinya. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang utama, siapa saja yang akan menjadi pelaksana dalam pembelajaran ini? Yang kedua, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga komitmen dan konsistensi dalam eksekusi rencana? Tindakannya adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi. Yang kedua, membuat jadwal rekan guru yang akan membantu dan mendampingi selama proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat angket untuk mengukur kepuasan murid terhadap model pembelajaran project based learning. Yang keempat, membuat catatan capaian progres. Dan yang kelima, membuat kesepakatan bersama agar pembelajaran lebih aman dan membuat murid jadi senang. Demikian visi saya sebagai guru penggerak dan prakarsa perubahan. Jadi saya punya mimpi, mempunyai sebuah cita-cita yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya berharap terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk membentuk insan yang berakhlak mulia, berkarakter mandiri, berjiwa kewirausahaan, suka bergotong royong dan cinta tanah air sebagai generasi unggul di masa depan. Terkait visi saya sebagai guru penggerak, monggo Bapak Ibu barangkali ada masukan ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Berarti sudah menyampaikan ini ya? Oh iya. Terima kasih Bu Said yang sudah menyampaikan kegiatan atas prakarsa perubahannya ya. Monggo Bapak Ibu bisa kemudian menyampaikan masukan ataupun juga dari apa yang disampaikan Bu Said, mungkin Bu ini kesulitannya di sini nih, kan Ibu bisa seperti ini atau dan lain sebagainya. Dan ini adalah prakarsa perubahan dari bungkus IT ya, jadi secara individual bungkus IT, walaupun nanti bisa barangkali bisa juga diadopsi sebagai visi ataupun prakarsa perubahan untuk sekolah, juga bisa seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan kaitannya dengan hal-hal tersebut yang sudah disampaikan oleh bungkus IT. Monggo. Untuk yang bagian nomor 2, apa kontribusi yang sudah dilakukan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada murid Ibu? Nah, itu kan berarti kan belum pelaksanaan ya, belum pelaksanaan. Nah, untuk melihat kontribusinya berapa Ibu? Ya, yang saya tanyakan. Ada lagi? Ya. Kalau menurut saya Ibu, apakah kontribusi itu baiknya akan digunakan di belakang kalau saya jadi nanti bisa melihat oh ya tadi sejauh mana kontribusi kewirausahaan itu untuk pelaksanaan. Saya gitu. Langsung aja nanti biar menyambung. Ya. Monggo Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ora usah ya. Supaya keren wis ono.
Ya. Terima kasih. Sebagaimana tadi penjelasan dari Bu Kushaiti, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan peristilahan murid. Sebagaimana kurikulum Merdeka memang menggunakan istilah murid. Dulu menggunakan peserta didik. Sekarang nampaknya menggunakan murid. Apakah ada konsekuensi karena penggunaan istilah murid di wakil kepala sekolah ya menggunakan istilah waka kemuridan atau masih kesiswaan ya itu satu. Yang kedua saya ingin tanya kaitannya dengan base learning. Nah, bukan hanya sekedar teori tapi bisa dipraktekkan di SMK Al-Islah, bagaimana langkah-langkahnya sehingga bisa dioperasionalkan dan dipraktekkan di SMK Al-Islah ini. Karena guru penggerak itu tuh ya gerak apa? Itu terima kasih. Dua hal. Yang berapa banyak murid itu solusi yang tindakan yang bungkus IT akan laksanakan itu bagaimana? Kalau menurut saya yang ditindakan yang dituliskan di atas kurang terkolaborasi dengan ya dibuat pertanyaan ya sebagai pertanyaan ya berapa banyak murid. Nah di sini kan melakukan observasi dan penilaian harus bisa melalui kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran minat kebiasaan murid. Jadi kan nanti kan di kuesionernya itu kan ada pertanyaan berminat atau bahkan siswa tersebut sudah apa namanya ya sudah ada usaha dagang atau sekarang ada anak dengan online apa sebentar ya tadi untuk yang saya yang kedua tadi yang pertanyaan yang pertama itu salam gitu yang pertama salam ya untuk kontribusi apa baiknya di terakhir karena itu harusnya sudah terlaksana kemudian tadi dari Pak Akes ya murid istilah untuk makanya kemudian yang ketiga mengenai ya tadi di personing jadi dijelaskan nanti teknisnya seperti apa. Kemudian yang keempat untuk pertanyaan mengenai untuk mengetahui berapa banyak murid SMK Al-Islah Plus yang memiliki jiwa kebesaran ya bagaimana. Oh iya ada jawabannya tuh. yang nomor satu Enggak harus ya. Seluruh. Jadi begini Bapak Ibu untuk alur baja ya alur baja itu kan alur sebenarnya alur untuk CGP atau kita berpikir ketika membuat visi kan impian itu memang dimulai dari buat pertanyaan terus kemudian ini untuk menjawab dari pertanyaan itu terus angan-angannya kan kayak gitu itu bahkan masih ke idealis semua terus nanti akhirnya mengalir ke dari mulai dari pertanyaan dari mimpinya itu bentuknya pertanyaan semua nah di tindakannya itu untuk menjawab dari pertanyaan ini tindakan itu apa saja kan kayak gitu ya kayak gitu. Monggo Bu Kushaiti barangkali untuk tadi sarannya terima kasih Bu Sofia untuk kontribusi. Kemudian untuk pertanyaan Bu Sofia juga yang mengenai untuk mengetahui berapa banyak jumlah murid SMK Al-Islah sampai tadi juga sudah saya jelaskan. Lanjut ke pertanyaannya Pak Akyas mengenai murid. Nggih Pak Akyas, kemarin saya juga sempat ketika ada di modul 2.2 itu ada Pak Erik saya juga ingat sebagai wakil murid. Jadi setiap saya membaca saya
karena kita sudah terbiasa dengan waka kesiswaan, mendengar istilah waka kemuridan itu memang agak canggung. Jadi karena kita menyebut murid, otomatis untuk istilah itu waka kemuridan. Tapi ya sebetulnya kalau misalnya kita masih menyebut waka kesiswaan sih nggak apa-apa. Tapi ya alangkah baiknya kita mulai kayak terbiasa kita nyebut siswa, kita biasa menyebut murid. Itu bahkan kayak gini Pak, kalau masalah peserta didik, siswa dan murid itu, saya malah pernah menanyakan ke kementerian, Iya. pernah menanyakan pada saat belum pakai murid Pak, masih siswa sama peserta didik. Iya. Nah waktu itu kan di permen itu semuanya bunyinya kan siswa ya Pak. Iya. Ketika ada itu, padahal di kegiatan-kegiatan di apa kita sudah peserta didik. Iya. Tapi ternyata kegiatannya tetap kegiatan kesiswaan, tidak ada kegiatan peserta didikan kayak gitu. Dan pun itu tidak usah dipermasalahkan, jawabannya memang kayak gitu. Tapi memang saat ini entah kenapa malah ditambahi dengan murid lagi kan kayak gitu. Jadi itu kalau masalah bingungnya bingung bareng Pak. Tapi sebenarnya lebih tepat murid. Kalau Iya, dalam murid. peristilahan. Iya murid. Iya. Kalau Muridun. sama siswa gimana Pak? Karena itu Enggak. bahasa ya. Itu kan serapan dari bahasa Arab. Muridun itu yang peserta didik sama. Oke. Iya. Peserta didik. Iya. Kalau siswa, Siswa lanang. oh, Iya. siswa itu Iya, ada siswa dan siswi. murid, makanya kita Kalau selalu murid, melarang, siswa itu pakai rok gitu ya Pak. Iya. Iya. Kita juga melarang siswa pakai rok, pakai jilbab, nggak boleh tanpa itu kan. Kayak gitu. Di sini juga kayak gitu kan Pak. Siswa nggak boleh pakai rok ya Pak. Iya. Iya. Tapi kalau secara kebiasaan yang saya tahu itu siswa itu sudah melingkupi siswa. Melingkupi siswa. Enggak, ada siswa dan siswi. Itu kan. Tapi kalau siswa itu sudah melingkupi siswa. Siswi. Kalau siswi hanya perempuan. Tapi kalau siswa Ya begitulah. Tapi kalau itu suruh jawab di sini kita memang ini ya. Kita kembalikan lagi ke rasa perubahan lagi Bapak Ibu. Karena kemarin waka saya nulis kan waka kemuridan. Oleh kata ini saya tanyakan dapat dari mana ini? Kata buku saya itu kemuridan. Itu masa bercanda Pak Moy. Jadi kan berarti nanti namanya maka kemuridan. Makanya belum tak tanda tangani karena masih menggunakan Berarti iya, itu seperti itu. mak kemuridan gitu. Makanya hati-hati dengan CDP itu di depan teman-temannya. Kan jadi pakar pemerintah beneran sekali itu. Iya. Belum tak tanda tangan itu si Pak Mol itu karena menggunakan waka kemuridan. Oh iya iya. Pas waktu itu saya lagi membaca memang gini. Pak Elis maka kemudian Jangan-jangan PPU saya gitu, PPU kemuridan. Ini kok ora pas ya kan lho. Kata saya pikir Pak Mul susah sekali yang menyebutnya masa orang kemuridan. Itu saya nggak menyarankan menggunakan itu, cuma saya hanya menyarankan Pak kok ini namanya sekarang maka kemuridan ya kok Gimana? Memang ada. Di guru berapa? ada Pak Eli, contohnya Pak Eli adalah seorang pakar kemuridan untuk kegiatan ini kayak gitu. Jadi, Oh, memang gitu. dari guru penggerak menyebutkan orang kemuridan. Makanya saya bilang, kok namanya pakar kemuridan kayak di guru penggerak. Oh iya, ini pemong saya ketemu buku saya itu karena kemarin. belum. Iya. Di LMS Iya. contohnya Pak Eli itu adalah orang kemuridan. Oh iya. Jadi makanya ketika kebetulan saya belajar, Iya, makanya ini aku kemarin iya Pak Mul minta tanda tangan, saya belum tanda tangan. Nanti apa aku belum dengar kok. Cuma pemberlakuan itu juga belum tahu itu saya. Saya juga belum tahu. dan saya itu nggak meminta Pak Mul untuk memberlakukan itu, cuma menyatakan Pak kok ini sekarang namanya pakar kemuridan ya kayak gitu. Iya. Iya. Terima kasih semuanya. Iya. Oke. Lanjut ya. untuk yang ketiga tadi Pak Agnes untuk project based learning itu pelaksanaannya bagaimana? Kayak gitu nih Pak. Iya. Saya ini punya bayangan setiap hari Jumat Pak untuk dikhususkan untuk pelajaran PKK Pak, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi di pelajaran tersebut nanti siswa itu Jumat pertama siswa dagang itu misalkan kelas 11 untuk PKK kelas 11-12
Jadi nanti siswa tersebut itu selain dagang produk bikinan sendiri, boleh produk kandung cukupan, seperti itu Pak. Nah, siswa kalau dagang kan pasti harus punya buku catatan. Itu untuk dari sisi akuntansinya, ya kan? Ada buku kas mereka catat yang nantinya mereka buat laporan. Kalau misalnya itu produk sendiri berarti ada HPP-nya, ada laba ruginya, seperti itu Pak. Jadi siswa nggak hanya belajar berwirausaha, tetapi siswa juga belajar akuntansi. Siswa juga bisa mengetahui cash flow-nya, uang masuk, seperti itu. Jadi bayangan saya seperti itu Pak. Nah nanti saya bakal berkoordinasi dengan guru mapel PKK dan guru kejuruan akuntansi. Karena PKK ini kan juga nggak hanya di PKK akuntansi, TKS juga bisa Pak. Dan kalau bagi saya kewirausahaan kan walaupun TKS nggak selalu harus nantinya kerja di bengkel atau apa, tapi anak juga harus bisa berwirausaha. Jenis apa yang mereka dagangkan itu ya juga terserah anak. Anak minatnya apa? Anak bisa dagangan apa? Kayak gitu. Jadi kita bisa membuat anak terpacu untuk iya. Kalau misalkan dagang kok ternyata ada untungnya kayak gitu kan. Nah, terkait nanti misalkan modalnya bagaimana atau apa, ya nanti kita bahas lagi Pak. Kayak gitu. Demikian kira-kira pelaksanaan praktek wirausaha yang saya harapkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Diperoleh dari jiwa kewirausahaan pada murid. Nah, jika siswa sudah memiliki jiwa kewirausahaan, itu kan akan bagus buat masa depan anak. Karena dia ditambahkan ya maksudnya Bu Sofi ya, tindakan bisa ditambahkan nanti di tindakan. Kalau saya rasa untuk prakarsa perubahan guru penggerak cukup ya, kita lanjut ke materi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Untuk materi yang kedua, visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMK Al-Islam Plus Nambang Gading. Visi sekolah adalah pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Visi dan misi sekolah hendaknya mengandung nilai-nilai yang diperlukan seluruh warga sekolah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang profesional, aman, nyaman, dan kekeluargaan. Bapak Ibu, izinkan saya membaca puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Kriat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kriat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia.
Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Begitulah Bapak Ibu, bagaimana kita memandang, kita membawa visi kita di setiap apapun yang kita lihat, tujuan kita. Seperti Kiai Soekarno, begitu cintanya terhadap Indonesia, sampai beliau mendengar suara burung menghirup dan melihat wajah anak, yang beliau ingat adalah Indonesia. Bapak Ibu, izinkan saya membagikan ini sebuah pertanyaan yang merupakan mimpi-mimpi Bapak Ibu di masa yang akan datang. Ya, saya isinya beda. Mas Adi. Saya kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu untuk menuangkan mimpi-mimpi Bapak Ibu mengenai murid-murid kita.
produk kita adalah anak. Jadi kita nggak bisa melihat sekarang, lihatnya ke depan. Target kita adalah anak, seorang manusia. Jadi memang harus semuanya saling berkolaborasi. Tidak hanya guru yang memimpikan murid dan rekan-rekan guru, anak juga saling terkait. Ya kaitannya dengan ini aja Mas, kayak murid-murid atau dengan sekolah. Yakin untuk bisa mengajak murid-murid belajar bersama. Soal saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Dan itu adalah ialah hak segala bangsa oleh sebab itu maka belajar di atas dunia harus dihabiskan. Kan sesederhana kayak gitu Pak. Yang ada. sampun Bapak Ibu. Sampai kurang Mas. Yang kedatangan Kasih nilai 100. Terus kamu cepet-cepetan lagi. dari Pak Abi Ubaidillah. Pak Abi itu memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif. Saya memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid saya adalah masa depan Indonesia. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan tanggung jawab sebagai guru. Kemudian selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa menghormati guru itu wajib. Kemudian selanjutnya saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk membawa Al-Islam menjadi lebih baik. Yang terakhir, Ya benar Bu. semua hak siswa harus terpenuhi. Ini impian dari Pak Abi Ubaidillah. Lanjut, impian dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hudi Agus Mansuri. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang tertib, rapi, dan taat terhadap peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah sumber daya yang bisa digerakkan untuk maju. Yang ketiga,
di sekolah saya mengutamakan kepatuhan pada aturan dan hukum. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa guru adalah mitra belajar. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk digerakkan untuk berkemajuan. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tata tertib sekolah menjadi azimat yang perlu dipatuhi dan budaya malu harus dipraktekkan. Lanjut, mungkin mengapa? Dari Pak Sigit, saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Di sekolah saya mengutamakan murid menjadi cerdas. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa harus menghargai guru. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin mencerdaskan murid. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid yang utama. Demikian mimpi-mimpi dari Bapak Ibu guru. Nah, terkait dari mimpi-mimpi Bapak Ibu guru, apa kaitannya dengan visi kita, visi sekolah kita? Apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Ada yang hafal atau tahu visi sekolah kita? Membangun manusia unggul yang berjiwa ihsan, inovatif, kreatif, humanis, santun, agamis, dan nasionalis. Ya, membangun manusia unggul yang berjiwa ihsan. Ihsan ini singkatan dari inovatif, kreatif, humanis, santun, agamis, dan nasionalis. Kira-kira menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid apa belum? Visi yang berpihak kepada murid itu berarti yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian kreatif, inovatif. Menurut Bapak Ibu, visi misi kita itu sesuai nggak? Berpihak nggak kepada murid? Kalau di tulisan sesuai ya, coba Bapak Ibu renungkan di keseharian kita. Sesuai apa tidak? Sesuai ya. Jika sesuai, mari kita untuk menuju ke kesesuaian dari visi kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat prakarsa kira-kira bagaimana caranya sih biar kita bisa menuju komponen-komponen visi ini. Kan di sini ada inovatif, kreatif, humanis, santun, agamis, dan nasionalis. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa menuntun anak-anak kita agar menjadi bisa terwujud visi dari SMK Al-Isra Plus Lampir Gading tersebut. Ini ada post-it, nanti Bapak Ibu bisa diisi ya, untuk prakarsa yang ingin Bapak Ibu lakukan terkait visi tersebut. Boleh lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Misalnya mau ada pergerakan
bagaimana biar anak memiliki jiwa nasionalis, bagaimana? Boleh salah satu atau boleh semuanya? Mas juga boleh. Ya saya enggak boleh. Kalau nggak usah kasih di pos IT kan bingung.
kepada anak. Allahu Akbar, Bu Sofi. Dikasih nama sih. Dari Ibu Sofi, yang pertama mengadakan pekan atau kegiatan yang dapat meningkatkan atau memunculkan bakat siswa, karena saya yakin setiap siswa memiliki bakat yang mendalam yang perlu dipupuk. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalis murid, yang ingin dilakukan sama Bu Sofi adalah menambahkan program literasi yang berkaitan dengan nasionalis seperti membaca Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin di awal pembelajaran ya. Kalau kita biasanya itu di hari Senin, yang kayak Senin itu. Senin patriotisme. Oh ya, Bu Sofi hari Kamis ya, piketnya ya. Kalau di hari Senin kita Senin patriotisme. Itu biasanya membaca Pancasila, membaca menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian santun, membiasakan siswa menggunakan bahasa Indonesia alangkah lebih baik kromo alus. Ya, nanti prakarsa ini kita duduk bareng-bareng nih Bapak Ibu nih, karena ini demi kebaikan murid-murid kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju tentunya. Lanjut ke ini apa namanya prakarsanya Pak Abi Baiklah, untuk anak agar inovatif. Metode penyampaian materi jangan hanya model ceramah. Ya, harus bervariatif ya. Abi misalkan selain itu yang tadi saya menyarankan menggunakan PJBL Project Based Learning biar anak nggak bosan. Ya, jangan ceramah, nggak hanya di dalam kelas, kita bisa melakukan pembelajaran juga di luar kelas. Lanjut untuk budaya S ini berarti untuk yang sopan santun ya, untuk yang santun ya. Menerapkan budaya 3S, senyum, salam, dan sapa. Halo. Selamat pagi. Pak Sigit sampun? Baca langsung ya, yang itu tadi yang tentang berwirausaha. 2, belajar disiplin dengan mengatur waktu yang baik. Itu biar anak itu disiplin. Ya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Kebanyakan anak-anak pondok. Ya, memang anak-anak kita kebanyakan anak-anak pondok yang aktivitasnya itu full. Jadi memang anak-anak itu sebenarnya begini Bu. Waktu jatah istirahat untuk tidur itu berkurang. Jadi ketika di sekolah katanya anak ngantuk, makanya tadi Pak Adi juga pembelajaran harus bervariatif karena biar anak nggak jenuh. Guru-guru SMK Alisa itu benar-benar dituntut untuk ketika pembelajaran itu ya harus ada ice breaking-nya. Jadi biar anak melek permainan dengan game seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti anak itu akan lebih senang. Sebetulnya kan pembelajaran itu dalam proses pembelajaran yang utama itu anak senang dulu. Ketika anak sudah senang datang ke sekolah, bersemangat ke sekolah, saya yakin pasti ketika kegiatan pembelajaran pun akan lebih mudah terserap oleh anak. Berbeda dengan anak yang datang dengan murung atau mungkin tertekan atau apa seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk diskusi ini. Sampai di sini dulu. Saya akan bacakan kesimpulan dari diskusi kita siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama terkait prakarsa perubahan mengenai pembelajaran project based learning. Sebetulnya
sebetulnya waktu itu saya sudah pernah menyinggung dengan kepala sekolah, kepala sekolah sudah menyetujuinya Ibu. Jadi nanti memang akan kita laksanakan di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu seperti yang tadi saya sudah ceritakan, nanti ada kegiatan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, visi sekolah tadi berdasarkan diskusi masih sesuai atau berpihak kepada murid dengan ditunjukkannya dari komponen visi adalah inovatif, kreatif, humanis, santun, agamis, nasionalis. Itu masih ada cakupannya di profil pelajar Pancasila. Hingga nanti kita harus melaksanakan prakarsa perubahan agar visi tersebut tidak hanya sebagai jargon semata, tapi bisa kita implementasikan untuk mewujudkan visi dari SMK Al-Islam Plus Ampel Gading tersebut. Terima kasih, demikian terima kasih untuk diskusi siang hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Fadri selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu, yes. Iya, kita berikan aplaus kepada Bu Saiki. Baik, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali diskusi kita. Saya nggak membayangkan kita bisa kemudian diskusi terus saling memberi masukan, ya. Bapak Ibu, saya hanya sekedar memberikan penguatan. Tadi yang pertama kaitannya dengan kewirausahaan, bahwa kewirausahaan itu tidak melulu dengan sifat atau sikap kewirausahaan yang ada di dalam diri seseorang itu tidak melulu berkaitan dengan jual beli, tapi adalah daya jual, kemudian sifat terus berjuang itu adalah sifat kewirausahaan. Terus kemudian pantang menyerah. Nah, pantang menyerah itu adalah sifat kewirausahaan. Jadi siswa memiliki sifat yang pantang menyerah, berarti dia sudah memiliki sifat kewirausahaan yang bagus, kan gitu. Sekolah juga seperti itu. Sekolah yang memiliki kewirausahaan bagus itu bukan hanya jual beli, tapi juga sekolah yang memiliki daya juang yang tinggi, terus kemudian memiliki sifat yang pantang menyerah di sekolah tersebut. Muridnya kok sedikit, ya pantang menyerah, guru-gurunya ayo kita cari murid, kan kayak gitu. Jadi nggak selalu walaupun itu kadang-kadang sekolahnya apa sih yang dijual di sekolah ini, dijualnya itu kan bukan dijual dalam hal ini ya kayak barang kita belikan kayak gitu kan. Jadi hampir di semua pelajaran pun sifat kewirausahaan itu juga harus ditanamkan, kan kayak gitu. Kemudian kaitannya dengan visi, ya Bapak Ibu, tadi sudah dibahas visi yang di SMK Al-Islam ini berpihak pada murid. Akan tetapi saya mau bertanya dulu, untuk visi SMK Al-Islam ini sudah berapa tahun nih Bapak Ibu? Sudah berapa tahun? Iya, dari awal ini. Berdirinya ini. Monggo dilihat dari visi itu yang sudah terwujud yang mana, kan gitu. Jadi visi itu kan anak kita ke depan. Nah, itu terus nantinya kan diwujudkan ke dalam rencana jangka menengahnya, rencana jangka panjangnya, kemudian menengahnya di tahun ini mewujudkan ini, tahun ini mewujudkan ini, kan itu visinya sekolah. Jadi memang harus dilihat dan itu juga harus dievaluasi setiap tahunnya. Oh, visinya kita ini sudah nyampe ke apa sih, kan kayak gitu. Terus targetnya anak inovatif itu yang kayak apa ya, kan kayak gitu. Ada apa ya namanya itu istilahnya ya Bu, kayak terukur kan begitulah, terukur anak yang kreatif itu terukur kayak apa ya, kan kayak gitu. Itu ada di visinya. Terus visinya kita melakukan apa, kan gitu. Biasanya kan kalau di KTSP ya itu kan kelihatan kosnya. Kalau yang kurikulum merdeka juga kelihatan kayak gitu, di kosnya terlihat. Terus nanti anak-anak ini seperti apa, ya seperti apa
pembelajarannya, bahkan kegiatan ekskulnya, kegiatan apanya ya harus mendukung inovatif, kreatif, humanis, harmon, agamis, dan nasionalis. Itu harus. Jadi memang harus seperti itu. Karena visi itu adalah idealisme ya, idealisme kita. Bukan apa ya? Kalau tujuan ini kita apa besok kan. Tapi kalau sudah visi itu ya sudah ke depan, sudah ke depan. Itu mungkin terus semuanya juga saat ini adalah berpihak pada murid. Jadi pembelajaran misalnya kita mau mendisiplinkan siswa kan gitu. Ini berpihak pada murid nggak ya? Apa hanya untuk kepuasan gurunya main bombong, bocah kuwi main serbuknya gurunya bombong? Toh apa bener sih ada alasan bagi kamu kan ya, alasan bagi kita kan gitu, alasan bagi murid gitu. Itu ada nggak kan gitu? Alasan saya harus datang tepat waktu kan kayak gitu. Alasannya apa kan kayak gitu. Jadi lebih penting mereka itu tahu alasannya, kenapa kok seperti ini, kenapa diberlakukan kayak gini, kenapa pakai sepatu hitam semua misalnya, pakai sepatu hitam semua itu kenapa sih alasannya? Apa hanya sekedar seragam benapi kodo kan kayak gitu kan? Tidak, tapi ada alasannya. Kenapa pakai hitam? Karena kalau sepatu hitam semua, merek terkenal sama merek murah itu nggak ada bedanya ketika dilihat kan kayak gitu. Makanya pakai sepatu warna yang sama kan kayak gitu. Kalau anak-anak mereka diberi seperti itu, jadi nggak kelihatan mana yang anaknya orang kaya sepatunya harga di atas 500.000 sama yang 50.000 atau 50 ribuan, 50 ribuan. Ketika baris sama kan kayak gitu. Tapi ketika itu tidak ada alasannya, ya wis mau ilentok kan kan kayak gitu. Anak biasanya ya peraturan itu untuk dilanggar kan kayak gitu. Karena mereka nggak tahu alasannya kan gitu. Kenapa sih kalau SMK itu rambutnya harus cepak kan kayak gitu. Kenapa sih mereka harus tahu alasannya. Hanya jangan terus yus pokoknya ya cepat, kamu pokoknya cepat, main disiplin, main rapi kan gitu kan. Tidak. Tapi di SMK karena bekerja kan mereka dilatih untuk bekerja misalnya di pabrik, misalnya di tempat bengkel misalnya. Ketika rambutnya panjang nyantol di mesin itu membahayakan nyawa mereka. Jadi kan mereka diberitahu alasannya, alasan-alasan ketika kita ada peraturan-peraturan. Jadi di kurikulum mereka memang tidak ada, bukan tidak ada peraturan, tapi mereka tahu alasannya, yaitu karena kita memanusiakan manusia, kita berpihak kepada murid itu tadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari bareng-bareng kita kemudian nanti bisa kalau saat ini kita harus mengolah visi-visi, nggak cukup waktunya untuk sejam 2 jam ya. Itu memang harus diolah oleh mungkin tim pengembang kurikulumnya bareng-bareng dan lain sebagainya. Dan itu memang harus disosialisasikan juga. Bahkan kalau perlu anak itu, dan visi ini kalau bisa itu diusahakan yang bisa dihafal oleh murid, oleh guru, bisa gampang dihafal. Itu saja mungkin Bapak Ibu penguatan dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk dukungannya terhadap Kursus IT. Saya secara pribadi sudah sangat mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tutup kegiatan kita pada siang apa sore ya? Siang sampai sore pada hari ini dengan